Taruhlah di satu desa tempat kami itu dukun bayinya bisa ada 4 atau 5 orang. Karena yang penting dia punya minat, belajar, bisa jadi dukun bayi. Tapi kalau kiai pilihan, nggak banyak. Karena kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padane. Tetapi ada beberapa daerah yang menyebut seorang mbah, ya, kakek. Nah, kakek itu disebut yai. Terutama dia yang sudah teruji kasampurnane urip. Uripe sampurno. Dalam artian apa? Anak-anaknya mentas kabeh. Ya, mandiri. Terus keturunannya tidak ada yang mati muda atau mati bayi. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di masyarakat kita itu berkembang suatu opini atau stigma kalau yang namanya dukun ini seolah-olah tokoh negatif, terus kiai ini seolah-olah tokoh protagonis atau positif, dukun tokoh antagonis. Dan itu diperkuat dengan produksi film-film di Indonesia, mulai zaman film layar lebar sampai saat ini sinetron. Di situ dipertentangkan luar biasa dan membuat stigma di masyarakat seolah-olah dukun ini tokoh negatif, tokoh antagonis. Dukun selalu di film itu digambarkan orang yang memakai atribut budaya Jawa, pakai blangkon, di depannya ada padupan, pakai keris, ya. Ini menjadi tokoh antagonis. Setelah itu tokoh protagonisnya ini disebut kiai, beratributkan budaya Timur Tengah. Wah, ini kan benar-benar kurang ajar ini dunia perfilman Indonesia ini. Ini kalau nggak salah mulai saya kecil ini sudah ada itu film-film seperti itu, mulai tahun 80-an itu. Dunia perfilman kita benar-benar kurang ajar, menghancurkan budaya lokal, budaya Jawa, budaya Nusantara. Dan anehnya pemerintah kita, termasuk badan sensor film, ini diam saja, budaya ini dihancurkan. Sehingga nanti kita akan juga membuat konten yang berjudul Dunia Film Indonesia Menghancurkan Budaya Jawa, atau budaya Jawa dihancurkan oleh dunia perfilman Indonesia. Nah, tapi sebelum kita membuat konten itu, saat ini akan kita coba bedah dulu. Ya. Apa itu dukun dan apa itu kiai? Sehingga temanya saat ini yaitu dukun versus kiai. Kalau di film-film tadi kan kiai itu digambarkan beratribut kayak orang Timur Tengah, ya. Dikonfrontasi, dan dukun pasti kalah gitu loh. Ya. Si kiai itu hanya umi gitu, terus melemparkan gelangnya, ya, yang nggak tahu dari apa, ya. Itu si dukunnya langsung glasar. Oh, kok begitu mudahnya gitu loh. Benar-benar penggiringan opini yang sangat dahsyat untuk menghancurkan budaya kita. Nah, sekarang kita akan bedah sebenarnya apa itu dukun, apa itu kiai, dengan tema dukun versus kiai. Para pendengar silahkan kondotakon di kolom komentar. Nah, sebelum itu kita akan buka dengan tembang mocopat.
Silakan Bu Nani. Rahayu. Hangi tungo pawelinge kaki sabdo palon pamong nusan toro hamecoka sengsarane rakyat nusa sadarom nampi pano dining yang widi kelambang wong nyabrang prapting tengah katempuh santering kali kang penuh ye kuning gapura sabta ngesti haji kejalmo samnya leno nandang waro tosa tanah Jawi dadi karsaning kang murbeng jagat weruh nopro kawulane lamun jagat puniku mengku pangeraning gaib nraju becem yang Allah kang nandura ngunduh nandang wong hira priyangga den alamnya kinarya mar tandani jagat ana kang ngasta Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih Bu Nani yang sudah nembang mocopat dandang gulo kidung sabdo palon nagih janji. Ini sekaligus untuk persiapan Wilujengan Suro besok hari Sabtu pagi. Nanti para pemirsa yang ingin rawuh di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, kita Wilujengan Suro hari Sabtu pagi tanggal 26 Juli 2025 bertepatan tanggal 29 Suro 1959 atau
29 Badrawarna 2937. Nanti bagi para pemirsa yang ingin hadir, monggo kita wilujengan bareng-bareng. Tapi kalau ingin sekalian reresik awak bulan suro, karena tema kita wilujengan jagat sekalir. Untuk reresik awak, silakan nanti per orang membawa kembang setaman 1 bungkus. Nah, para pemirsa, kita kembali tema kita saat ini, yaitu dukun versus kiai. Nah, tema ini kita angkat dan kita tidak nyinggol agama apapun, karena kata dukun dan kata kiai ini sama-sama bahasa Jawa. Kiai bukan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tidak mengenal kata kiai, barangkali ada mengenalnya kata ustadz atau syekh atau sayyid atau habib. Itu sebutan-sebutan dari bahasa Arab, dari Timur Tengah. Tapi kalau kata dukun dan kiai ini sama-sama dari bahasa Jawa. Kalau di Pulau Lombok dan Sumbawa ini mengenal kata Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang itu juga sebutan, juga gelar, dan itu juga dari bahasa Jawa. Bajang itu bahasa Jawa juga, artinya kecil atau muda. Di bahasa Arab juga tidak kenal, kata bajang itu tidak kenal. Nah, dan kebetulan salah satu tokoh Tuan Guru Bajang itu pernah jadi gubernur NTB. Kalau yang Sabdo Palon itu di Sumbawa itu lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Semeru. Karena yang Sabdo Palon memang berasal dari Gunung Semeru. Tuan Guru Semeru. Atau kalau di Sumbawa, kalau di Lombok itu yang Sabdo Palon dikenal dengan nama Sangopati, karena ia mengajarkan bagaimana bekalnya orang mati. Sangopati ya. Di Bali dikenal dengan sebutan Dahyang Dwi Jendra atau Dahyang Nirate ya. Ini sosok yang sama dari berbagai pemahaman literasi, ini disebut tokoh sosok yang sama. Nah, Tuan Guru Bajang itu juga bahasa Jawa kuno juga. Ya. Nah, kita kembali ke tema kita tadi tentang bagaimana makna dukun, ya, dukun versus kiai. Ini asli bahasa Jawa. Nah, kita sangat berharap memang ajaran-ajaran Dayo ini kalau mereka meminjam ya bahasa Nusantara, bahkan kadang-kadang diplesetkan untuk kepentingannya, ini kan rasanya tidak etis gitu. Tetapi anehnya ketika ada penggiat budaya Nusantara meminjam kata umroh, lah kok sampai diadukan ke polisi, dilaporkan ke polisi, kan aneh. Sekaligus kita juga minta maaf para pemirsa, video terkait dengan kata umroh yang berjudul "Kalau Anda permasalahkan kata umroh, sebaiknya Anda jangan memakai bahasa-bahasa Nusantara seperti sembahyang, surga, neraka, bidadari, ya, puasa. Sebaiknya jangan pakai kata itu." Nah, video tadi di private karena kita menghargai teman kita. Kita membuat video itu kan atas permintaan teman kita. Nah, setelah kita upload, ternyata teman kita japri supaya di private, karena saat ini negosiasi antara dia dan si pelapor ini masih berlangsung. Dikhawatirkan nanti malah membuat panas suasana katanya.
ya saya ya akhirnya kita turuti aja. Kita private video tersebut, walaupun di sana kita tidak menyinggung siapapun, kita hanya meluruskan. Ini kan kajian. Apa sih kata umroh yang kita gali dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani gitu loh. Nah, yang namanya kosakata itu kan sebenarnya boleh-boleh saja dipinjam. Bahkan kalau kita bicara jujur, banyak sales-sales ajaran daya itu pinjem bahasa Nusantara, bahasa Jawa, tapi malah diplesetke, disesatkan malahan. Tidak dalam makna yang sebenarnya, termasuk tentang kata dukun dan kata kiai. Ini banyak yang menyimpang gitu loh. Dukun ini sebenarnya artinya adalah spesialis. Sehingga di dalam masyarakat Jawa ini banyak dikenal dukun. Ada dukun bayi, berarti spesialis bayi. Ada dukun pari, spesialis pari atau padi. Ada dukun pijat, ya berarti spesialis pijat yang mengenal otot, saraf, ya, urat dan sebagainya. Terus ada dukun udan, dia memahami spesialis tentang cuaca. Terus ada dukun manten, dia spesialis manten. Ada dukun sapi. Saya masa kecil saya itu masih lihat itu dukun sapi itu. Sapi sakit, sapi waktunya birahi. Saya masa kecil saya itu masih diutus bapak saya itu membawa sapi saya itu pergi ke dukun sapi. Dukun itu artinya spesialis. Atau S2 kalau menurut sekarang itu. Nah, kalau saya pribadi, saya pingin disebut dukun, tapi kan saya nggak punya kalian apa-apa, ya saya nggak layak disebut dukun gitu, walaupun kepingin. Kalau kita disebut dukun, kita harus benar-benar punya spesialis tersendiri, sehingga walaupun saya kepingin dipanggil dukun, tapi saya nggak layak karena saya nggak punya keahlian khusus gitu loh. Nah, saat ini kan ironis ya. Oleh dunia perfilman kita, dukun itu digambarkan sosok antagonis, tokoh yang jahat. Dia pakai blangkon, ada keris, ada padupan, ya. Terus orangnya kelihatan hitam, brengosnya yang tidak teratur. Tokoh antagonis yang benar-benar kelihatan beringas, kelihatan jahat gitu loh. Ini kan penyesatan gitu loh. Akhirnya berkembang stigma di masyarakat, sing jenenge dukun itu mesti elek, mesti negatif. Di film ditampilkan sosok kiai berjubah dengan berbagai aksesoris budaya Timur Tengah yang menghafal kitab sucinya. Di situ digambarkan dukun itu begitu lemahnya di hadapan kiai. Kiai itu cuman membaca kata-kata suci, terus itu gelangnya atau itu dilemparkan, itu dukunnya menggelepar gitu loh. Ini kan benar-benar penggiringan opini yang sesat gitu loh. Yang saya sayangkan itu ada di pemerintah kok diam. BSF, Badan Sensor Film kita kok diam gitu loh. Budaya leluhur dihancurkan gitu loh. Nah, jadi dukun itu artinya spesialis. Memang ada juga dukun santet. Ya. Ini spesialis santet, pengiriman energi. Ya. Lah kalau memang seseorang tuh dukun santet, spesialis tentang pengiriman energi jarak jauh, lah itu walaupun orang itu membaca kitab suci nganti dower ya tidak mampu mengalahkan. Karena kitab suci itu cuman hafalan, textbook. Sementara dukun yang ahli energi tadi, dia memang ahli energi, transfer energi gitu loh. Ya nggak mempan gitu loh. Tapi di film kan seolah-olah hanya hafalan kitab suci kan kayak melebihi Tuhan gitu loh. Jadi dukun ini maknanya spesialis dan setiap orang bisa belajar. Kita semua bisa belajar jadi dukun. Jadi dukun manten perlu belajar, ada sekolahnya.
Dukun sapi perlu bisa belajar. Jadi dukun itu maknanya adalah spesialis dan siapapun bisa belajar. Walaupun belajar tadi tetap didasari dengan minat. Orang kalau nggak minat, nggak seneng walaupun belajar ya nggak nyantol gitu loh. Nah sekarang kata kiai. Kiai itu juga bahasa Jawa. Makna kiai adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padane. Kata kadunungan itu kehendak alam. Jadi kiai itu malah nggak perlu belajar. Kalau sudah kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padane. Kadunungan itu kalau bahasa Indonesianya apa Pak Giono? Mas Doni, kadunungan itu kan bahasa Jawa ya. Kewahyan. Kewahyan pun juga masih bahasa Jawa. Oke lah kadunungan kewahyan. Jadi benar-benar kehendak alam. Bukan, tidak perlu pembelajaran kalau kiai itu. Jadi kalau kiai itu kadunungan kaluwihan itu kelebihan. Kadunungan itu ketempatan, ya. Ketempatan kelebihan dibandingkan sesamanya. Jadi makna kiai adalah kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padane. Jadi kiai ini nggak perlu belajar malah, tapi kehendak alam. Sehingga apa? Ada Kiai Slamet. Kiai Slamet ini Kebo Bule. Di Keraton Solo, Kebo Bule itu banyak, nggak cuma satu. Tapi yang diberi gelar, mendapatkan gelar Kiai Slamet cuma satu. Ini bagi orang yang belum pernah ke Keraton Solo, ini bisa itu di googling di googling bisa. Jadi di Keraton Solo sana ini Kebo Bule itu banyak, nggak cuma satu. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu karena keraton saat ini kesulitan finansial, kemarin tuh pembesar Keraton Solo itu menawarkan kepada kawula abdi dalam Keraton Solo yang mau merawat Kebo Bule. Karena untuk merawat Kebo Bule itu kan juga butuh biaya, rumput. Di keraton kan sekarang tengah kota, cari rumput kan sulit. Nggak tahu sekarang berapa Kebo Bule di keraton, nggak tahu ada 15 atau berapa. Nah, ditawarkan bagi kawula yang mau merawatnya, ngopeni, gaduh. Cuma nanti kalau diperlukan pada waktu suro itu dibawa lagi ke keraton. Jadi Kebo Bule itu banyak, tapi yang mendapatkan gelar Kiai Slamet cuma satu. Menurut kepercayaan warga, ya, ini termasuk dulu juga orang-orang tua saya di sana lah, mbah-mbah saya. Jadi karena saya lahir di sana lahir kecil remaja di sana. Umpamanya ada orang jualan ya, jualan dawet gitu. Setelah itu kan kirap Kebo Bule itu malam satu suro. Kalau Kebo Bulenya kan jalan di depan terus ditotke ya oleh mburine ditotke diikuti para kawula abdi dalem dan sebagainya. Nah, kalau Kebo Bulenya itu tahu-tahu kok mampir pada si penjual dawet tadi. Penjual dawet itu nggak melarang kok. Malah, oh monggo Kiai, monggo yang ngersakne dawet monggo. Nah, itu ada kepercayaan dan nyatanya banyak yang memberikan testimoni. Itu besoknya jualan dawet itu laris manis gitu loh. Ini kan nggak mungkin kebunya belajar. Emang ada sekolahnya kebu gitu loh. Tapi Kebo Bule yang mendapatkan gelar Kiai Slamet tadi memang kadunungan. Terus ada lagi namanya pusaka-pusaka. Ada yang disebut Kiai Sengkelat atau Kiai Nogorojo Sabu Inten. Ini karena kadunungan. Jadi bahan dari Tosanaji tadi yang salah satunya adalah batu meteor. Ini benar-benar kehendak alam, memiliki kelebihan. Gak ono sekolahi gitu loh. Jadi kiai itu maknanya kadunungan kaluwihan tinimbang sakpodo padani.
malah tidak semua orang bisa jadi kiai. Tapi semua orang bisa jadi dukun kalau mau belajar. Nah anehnya, oleh sales ajaran Dayoh, kata kiai ini begitu mudahnya dijual murah. Seseorang yang bisa bahasa Arab, terus punya murid 10 orang gitu aja udah pakai gelar kiai. Dia nggak punya kelebihan apa-apa selain cuman mengajarkan bahasa Arab tadi. Nah, kalau orang ini disebut ustadz silakan. Saya nggak mau ikut komentar. Tapi kalau disebut kiai ya nanti dulu. Cuman bisa ngajari bahasa Arab terus punya murid 10 orang itu udah pakai label kiai. Saya jadi teringat beberapa puluh tahun yang lalu ketika ini siapa yang dari Kudus itu, Kudus Rembang Tugus yang suka puisi saja itu. Siapa Mas Joni? Mustafa Bisri. Waktu itu beliaunya itu jadi narasumber di Unmuh Malang. Nah, selepas dari pembicara tadi, saya sempat ngobrol nggak lama, sekitar 5-10 menit tentang kiai tadi. Beliau mengatakan gini, wah, ya memang begitu Mas. Waktu itu saya masih muda itu, udah 10-an tahun yang lalu. Banyak sekarang orang-orang kiai settingan kok Mas. Jadi bukan murni kiai gitu. Itu kata-kata Gus Mustafa Bisri itu sekian puluh tahun yang lalu. Settingan bagaimana toh Gus? Contohnya begini, ada seseorang ya, dia pergi entah itu sebagai pembicara ataukah hanya pergi biasa ke suatu daerah. Muridnya itu disetting. Kalau manggil Pak Kiai terus sambil jabat tangan, dicium tangannya. Ini kan settingan, akhirnya yang lain kan ngikut. Itu kiai settingan. Ya. Saya berani mengkritisi ini karena kiai itu adalah bahasa Jawa. Tapi kalau saya disuruh mengkritisi Ustadz, Habib, Sayyid, Syekh, lah saya bukan ranah saya. Kalau mengkritisi kiai, itu ranah kita karena kita lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kalau Anda tidak mau saya kritisi gelar Anda kiai, ya jangan pakai gelar kiai. Anda tidak perlu tersinggung gitu, karena ini memang ranah kita gitu loh. Ya. Jadi kiai itu kadunungan kaluwian tinimbang sak podo padani. Kiai itu adalah kehendak alam. Tidak semua orang bisa jadi kiai. Tapi kalau dukun malah bisa. Yang penting dia punya minat dan mau belajar. Mau jadi dukun manten silakan, ada sekolahnya. Dukun sapi ada, ya. Dukun bayi ada, ya. Malah salah satu, kita kan kemarin sempat mewawancarai dukun bayi di Karanganyar, bahkan dia mendirikan sekolahnya kalau ada yang ingin jadi dukun bayi. Nah ini supaya lebih gayeng ini ya, kita kondo takon ini. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar ini. Nah, di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo, monggo kita kondo takon. Mic-nya ada di Bu Nani, silakan Bu Nani dulu atau Pak Giono. Baru setelah itu sebelah kiri. Rahayu. Setelah saya mendengarkan dari penyanyi tadi, saya baru tahu kalau kiai itu asli Jawa. Yeah. Bedanya kiai dan dukun itu tadi sudah jelas. Kalau kiai itu kadunungan, kalau dukun itu ahli tapi perlu belajar. Yeah, bisa belajar. Bisa belajar, siapapun bisa. Berarti kalau untuk ingin jadi kiai, kalau enggak ada kedunungan berarti tidak bisa. Tidak bisa. Oh gitu lah. Terus bagaimana dengan di film-film itu yang menampilkan tokoh kiai dengan baju serbannya yang dengan mudahnya untuk mengalahkan dukun. Iya. Padahal dukun itu ternyata aslinya itu ahli ya.
bagaimana dengan dukun sapi itu yang saya tanyakan, apakah itu khusus sapi saja atau seluruh hewan untuk misalnya hewan-hewan lain yang sakit itu loh, yang dibawa ke dukun sapi itu apa khusus sapi saja? Terus dan tahun-tahun berapa gitu kan memang banyak film-film yang tadi sudah diceritakan dengan munculnya antara peran dukun sama yai kan akhirnya dukunnya yang kalah dengan sahabatan serban pure langsung ketebak gitu. Nah itu ternyata tadi sudah diungkap bahwa itu termasuk membunuh budaya. Nah karena memang tahun-tahun itu masih belum sadar. Jadi setelah saya mendengarkan keterangan tadi, saya sekarang menjadi sadar bahwa disitulah mungkin awal daripada kehancuran budaya Nusantara saya itu. Saya kira itu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Pak Giono, monggo. Nah, sebelah kanan dulu, baru nanti sebelah kiri. Saya cuma masukkan sedikit saja. Sugeng dalu Rahayu. Ya, namanya dukun. Itu kalau dulu itu seolah kan kita anggap dia yang orang mumpuni. Ya, atau dukun bayi, manten, atau dukun hewan. Kan gitu. Terus ada lagi tingkatan dalam arti istilahnya itu spiritual ya. Apa itu sama? Gitu. Jadi memang tahunya dulu kan gitu. Seandainya kita keselio nang dukun kan, nang mbah dukun, dukun pijet, dukun urut, gitu. Nah terus yang kedua namanya Pak Kiai. Itu kalau dulu itu seolah usia sudah sepuh, panggilannya Mbah Yai. Ya Mbah Yai itu apa kedunungan apa? Soalnya status dalam arti usia dia sudah mengajarkan suatu agama untuk dalam arti bahasanya beliaunya itu jadi nang Pak Yai diajari Pak Yai ya itu Pak Yai sama Kiai itu apa beda. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono ke Bu Nani dulu. Jadi yang kalau soal penghancuran budaya itu ya mulai kalau saya cermati itu mulai tahun 80-an sampai detik ini. Mulai adanya film ya, mulai dari film layar lebar sampai sekarang namanya sinetron. Ini benar-benar penghancuran budaya kita secara masif. Yang saya sayangkan itu kok pemerintah kita diam saja. Terutama Badan Sensor Film yang merupakan lembaga dari pemerintah gitu loh. Kok diam saja gitu loh. Ada penghancuran budaya kita secara masif kok kita diam saja. Ini yang saya sayangkan gitu loh. Kalau maknya tadi ditanya kalau dukun sapi apakah yang dibawa cuma sapi-sapi? Iya, karena dia dukun sapi, ahli sapi. Hewan yang sakit itu dukun hewan. Ada yang dukun sapi itu bisa, hewan lain ada, tapi ada juga yang tidak bisa. Dukun wedhus ya ada. Khusus ya. Jadi dukun itu spesialis. Tapi kalau dukun wedhus atau dukun sapi ini biasanya masih bisa karena sama-sama orang Jawa mengatakan rojo koyo. Ya. Tapi kalau binatang-binatang lain seperti sono atau anjing itu beda dukunnya. Kecuali kalau dukun hewan itu semua hewan. Khusus sapi atau wedhus. Nah, dukun itu tadi sudah saya jelaskan, dukun ini bisa dipelajari. Siapapun bisa jadi dukun, yang penting dia ada minat dan keseriusan. Nah ini Mas Doni ini bisa jadi dukun kembang ini. Saat ini kan petani kembang mawar ini. Nanti kalau dipelajari ya bisa, akhirnya tahu seluk-beluk tentang kembang, tentang bunga, mulai dari tanamnya, perkembangannya, terus spesifikasinya, energinya. Dulu tuh yang namanya dukun ya benar-benar spesialis gitu loh. Saya masih ingat masa kecil saya diutus bapak bawa sapi ke dukun sapi itu ya
waktu itu sapinya mencret atau apa gitu. Di dukun sapi itu cuma ngasih apa ya waktu itu. Pokoknya saya masih kecil nggak tahu persis ya. Pokoknya sesuatu yang dibuntel rumput, diloloke. Loh, besok itu waras kok mencrete. Nah. Terus lagi saya di situ sapi saya itu ini lama nggak punya anak, nggak punya keturunan lah. Sementara kalau petani itu maunya kan sapi tadi ya diambil tenaganya untuk bajak, ya kotorannya untuk pupuk, tapi juga diharapkan kan keturunannya. Waktu itu sapi saya itu lama nggak punya keturunan. Saya disuruh bawa ke dukun sapi. Saya masih ingat rumah saya itu di Jagan, ikut kecamatan Plupo. Dukun sapinya itu dikecik ikut kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Itu ya saya jalan kaki nuntun ke dukun sapi itu. Kan kalau mbak sapi kan juga sulit kan kalau nggak jalan kaki. Kalau sekarang bangelnya naik truk ya sekarang. Nah, benar-benar dukun sapi ya spesialis sapi gitu. Semua orang bisa belajar. Tapi kalau kiai itu kadunungan kaluwian tinimbang sapodo padani. Sehingga mulai zaman dulu yang namanya kiai itu pilihan, nggak banyak. Kalau dukun banyak. Waktu dulu itu masa kecil saya itu yang namanya dukun itu taruhlah di satu desa tempat kami itu dukun bayinya bisa ada 4 atau 5 orang. Karena yang penting dia punya minat belajar, bisa jadi dukun bayi. Tapi kalau kiai pilihan nggak banyak, karena kadunungan kaluwian tinimbang sakpodo padane. Tetapi ada beberapa daerah yang menyebut seorang mbah, ya kakek. Nah, kakek itu disebut yai. Terutama dia yang sudah teruji kasampurnaning uripe sampurno. Dalam artian apa? Anak-anaknya mentas kabeh, ya, mandiri. Terus keturunannya tidak ada yang mati muda atau mati bayi. Ini disebut yai. Barangkali kata yai ini turunan dari kata kiai. Karena dia kan juga kadunungan. Satu, umurnya menjadi tua. Itu kehendak alam loh. Terus anak turunnya semuanya mentas. Jadi orang ninggal kokoan, ya. Anak-anaknya mentas semua. Terus keturunannya tidak ada yang mati muda. Yosua Widodo ini disebut yai. Ini kan juga hampir sama, kadunungan itu kehendak alam. Ya bisa jadi kata yai di sini untuk menyebut simbah. Ini turunan dari kata kiai. Cuman kalau yai itu untuk orang tua yang sudah terbukti, ya terbukti dia uripe sampurno, anak-anaknya mandiri semua, mentas, ya. Terus keturunannya tidak ada yang mati muda. Nah, kalau kiai ini tidak bicara usia. Yang penting dia terbukti kadunungan kaluwian tinimbang sakpodo padani. Dan kiai itu tidak hanya manusia. Sehingga tadi saya katakan ada binatang, kebubuli. Ada pusaka, keris. Tapi tidak semua pusaka disebut dengan kata kiai loh. Yang punya kelebihan, ya. Terus bisa juga tumbuhan keramat disebut kiai. Seperti ringin sak kembaran itu disebut kiai. Ringin sak kembaran di keraton itu. Bahkan orang banyak yang tirakat di bawahnya itu misalnya apa yang diinginkan berhasil, ya. Banyak kalau dulu itu banyak pohon-pohon keramat. Tapi gara-gara ajaran Dayoh ini hancur semua. Karena pohon keramat itu biasanya di situ ada sumber. Terus itu biasanya tempat pedanyangan gitu. Orang ritual sembahyang di situ, ya. Loh, ini juga kadunungan kehendak alam loh itu. Karena pohon besar tadi bisa menampung air, energinya bagus. Nah,
Ini gara-gara ajaran Daya kan terus diserang. Wah ini tempatnya setan, ini syirik, musyrik. Nah, akhirnya ditebang. Padahal pohon tadi bermanfaat banyak untuk dia menyimpan air. Ya, energinya bagus di situ, kita duduk di situ terasa tenang, damai. Ya. Ya. Dia menyumbang oksigen. Kelebihannya banyak loh. Hanya gara-gara kita mabuk ajaran Daya kan terus kita tebang tanpa pikir panjang. Ajaran Daya kita telan mentah-mentah. Ya. Jadi kiai bukannya sekedar manusia. Bisa hewan, tumbuhan, bahkan benda mati. Ya. Banyak ya, istilahnya kiai bukan hanya manusia. Nah ini sekarang gantian sebelah kiri. Silakan Mas Doni. Rahayu. Kiai. Tema yang menarik untuk malam ini. Ini mengingatkan saya di usia masih prasekolah dulu. Yeah. Buyut saya laki-laki itu sebutannya Yai. Nah, waktu itu saya sempet bingung juga ya. Buyut saya bukan seorang penekun budaya Daya, bukan. Yeah. Tapi kok menyandang sebutan Yai. Yeah. Nah, persepsi saya waktu itu Yai itu adalah yaitu orang yang memiliki jabatan budaya tadi, artinya yang sudah menduduki di level tertentu. Yeah. Untuk apa budaya Daya tadi. Yeah. Nah, saya sempat bingung. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ada pemahaman yang ternyata Yai itu adalah produknya Jawa kan? Iya, produk Jawa. Nah, dan akhirnya malam ini juga terverifikasi kembali, ternyata Yai itu adalah ya produk Jawa itu tadi. Yeah. Nah, ini yang mau saya sampaikan sebenarnya gini. Terkait tadi udah disampaikan oleh Romo Trimo ya. Yeah. Artinya ini bermula dari eranya film. Yeah. Di tahun 80-an tadi ya yang Yeah. disebutkan. Nah, momentumnya film layar lebar ini ya. Yeah. Ini memang di era itu. Ini yang menyebabkan apa ya? Sosialisasi yang sifatnya absurd ya, yang artinya bisa masyarakat luas bisa mendapatkan pesan itu. Nah, kalau dicermati kembali itu loh, ini kita bicara skala normatif nih. Yeah. Lembaga sensor film ya, harusnya ya. Ini kan berperan aktif nih. Ini sebab tidak layak untuk dikonsumsi. Wong kenyataannya tidak seperti itu, tapi kok ada pembiaran. Berarti kan kalau dianalisa ada tanda tanya nih. Yeah. Tendensi apa di balik semua itu? Yeah. Nah, itu yang pertama. Yeah. Kalau akhirnya kan karena pembiaran, Yeah. ya akhirnya ini yang ditelan mentah-mentah dan itu masuk menjadi sebuah persepsi. Yeah. Dan hingga sekarang sebenarnya ini juga momentumnya apa? Lagi-lagi media kan? Yeah. Secara media audiovisual waktu itu kan layar tancap nih, yang artinya ini bisa ditonton nih untuk apa? Masyarakat luas. Sama halnya sekarang momentum dengan adanya internet dan juga adanya TikTok atau bahkan YouTube ya. Nah, ini loh artinya apa? Kesempatan pesan untuk penyadaran kembali itu, untuk memberikan pemahaman yang sesungguhnya, edukasi untuk mereka. Ini momentumnya sekarang. Nah, seperti halnya yang sudah disampaikan tadi, ini kan secara garis besarnya. Nah, tinggal follow up selanjutnya seperti apa. Artinya bagaimana mengemasnya pesan ini
dukun itu seperti ini loh yang sebenarnya, atau ya itu seperti ini. Ini tidak cukup sampai di sini, tapi harus dikemas yang lebih mungkin lebih entertain ya, yang artinya bisa diterima mereka dan ini bisa masuk ke pemahaman yang sesungguhnya. Jadi ini momentum menurut saya dengan adanya internet ini. Nah, terus lagi ini yang menganut budaya Dayoh kok nggak malu kalau memang sebutan yai itu adalah produk Jawa, tapi kenapa itu kok di branding mereka dengan bangga menyandang jabatan sebutan yai itu dengan mendiskreditkan budaya bangsa kita sendiri. Harusnya malu lah harusnya. Nah, ini bagi yang berakal malu seharusnya. Nah, padahal itu loh yang akhirnya sepertinya kayak istilah dukun ya, sebutan dukun. Wah, stigmanya negatif banget loh. Padahal kalau di era itu seperti yang Romo sebutkan tadi kan dia spesialis. Artinya kan secara kualifikasi ininya udah iya gitu loh. Kan seperti itu. Hanya saja ininya skopnya sebenarnya sama sih skopnya, cuma upaya yang dilakukan secara toolnya lah ini berbeda. Misalnya kalau sekarang para medis ada medianya obat ya, yang sifatnya kimiawi. Nah, kalau di zaman itu mungkin ini yang nggak nampak secara energi, gimana mau nampak. Hanya orang-orang yang memang sudah peka lah di situ bisa merasakan itu. Nah, terus kita menelah lebih jauh lagi, artinya dukun itu loh bukan hanya ada di Indonesia kalau menurut saya. Jadi di beberapa tempat yang lain juga ada dukun dengan istilah yang berbeda pula. Misalnya di tempat lain ada yang namanya shamanisme ya. Nah, terus kayak di Korea tadi saya sempat mencari juga ada istilah mu di Korea. Kalau di Jepang itu ada kanagi atau miko. Terus di Malaysia juga ada pomoh ya. Nah, padahal di tempat lain juga hal itu ada. Tapi mengapa itu loh di Indonesia ini begitu mendiskreditkannya begitu luar biasa, yang akhirnya itu tadi kalah dengan bacaan tertentu. Enggak gitu juga lah. Matur nuwun, terima kasih ya. Terima kasih Mas Doni, Mas Anton, Mas Hadi, silakan. Rahayu. Gelar dukun harusnya punya didahului dengan proses belajar. Sedangkan kiai nggak ada belajar. Apakah kalau orang punya keanehan, keajaiban atau kesaktian bisa punya gelar kiai? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu. Ini saya tanyakan ini masalah kiai sama simbah itu kedudukannya tua mana gitu, karena simbah juga bisa juga menyandang gelar kiai dan juga itu tadi kan bisa dibolak-balik gitu Romo. Ya, itu aja dulu. Terima kasih Mas Hadi ke Mas Doni. Jadi memang nampaknya apa yang dianalisa Mas Doni itu masuk akal juga. Jadi nampaknya ada sebuah skenario global yang ingin menghancurkan budaya kita. Budaya ini dihancurkan supaya bangsa ini menjadi bangsa bingung. Bangsa ini dihancurkan dalam segala lini. Termasuk bangsa ini ada penggiringan mulai kita sekolah, anak-anak itu
kalau leluhur kita, nenek moyang kita itu dari Yunan. Padahal teori itu yang menciptakan adalah sarjana Belanda. Supaya bangsa ini menjadi kerdil, bangsa ini tidak berakar. Padahal fakta di lapangan, fosil manusia tertua di sini. 4 elemen alam yang paling lengkap di sini. Sehingga secara teori populasi ini tentunya kepadatan populasi itulah sumber dari populasi, dari peradaban. Nah, saat ini momen kita ya dengan berkembangnya sains dan teknologi adalah kesempatan emas budaya Jawa itu bangkit. Kenapa? Karena ada kesamaan. Sains dan teknologi konsepnya apa? Konsepnya logis. Budaya Jawa konsepnya apa? Juga tinemeng nalar. Dan ada juga beberapa pemahaman yang perlu haik logis. Jadi logis itu penalaran biasa, haik logis itu penalaran tinggi, karena ada beberapa yang terselubung di balik simbol. Budaya Jawa itu ada yang logis, ada yang haik logis. Sementara kalau sains dan teknologi itu ya mirip, harus logis. Ya. Ini ada kemiripan, sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi ini kesempatan emas budaya Jawa itu bangkit. Sementara kalau ajaran Dayoh itu tidak logis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Sehingga banyak prediksi dalam kurun waktu tertentu akan banyak agama yang mati, ditinggalkan umatnya. Dengan seiringnya berjalannya sains dan teknologi dan beriring berjalannya kesadaran. Di Eropa, di Timur Tengah, gelombang ateis itu tinggi. Dan ateis itu adalah orang-orang yang benar-benar pemuja Tuhan yang sejati, malahan kalau menurut saya. Oleh orang-orang yang beragama, ateis itu kan dikatakan tidak bertuhan atau tidak percaya Tuhan. Tapi kalau menurut pemahaman saya, ateis itu adalah orang yang benar-benar bertuhan sejati. Karena orang ateis tidak mudah percaya kalau tidak ada pembuktian. Loh, ini kan kebenaran sejati kan Tuhan yang sebenarnya malahan. Bukan sekedar Tuhan halusinasi, bukan sekedar Tuhan delusi, bukan sekedar Tuhan imajinasi. Nah. Jadi penggiringan yang digiring oleh politik global ini benar-benar menghancurkan bangsa kita. Yang saya sayangkan itu adalah kenapa para pemegang kebijakan di Indonesia, khususnya kalau di film ya lembaga sensor film ya, terus pemerintah kenapa kok diam gitu loh. Bahkan akhir-akhir nih beberapa dekade terakhir ini saya malah seperti menangis campur ketawa. Kenapa? Semacam itu tidak disensor, tetapi ketika ada tayangan di TV ya, ada tayangan animal, ini kemaluan binatang itu disensor loh. Saya nggak ingin nangis sambil ketawa gitu loh. Sesuatu yang menghancurkan bangsa kita tidak disensor, sementara kemaluan binatang disensor. Ini saya tuh sampai ketawa, ini yang nyensor ini apa kalau lihat kemaluan binatang itu ngacengan apa gitu. Heran saya ini. Bisa jadi. Halu lagi. Ini kan halu tuh ini. Nah, saya pernah lihat itu di beberapa, terutama di televisi itu, tayangan animal, itu kemaluan binatang itu disensor gitu loh. Nah, sementara jelas-jelas penayangan yang menghancurkan budaya kita tidak disensor gitu loh. Padahal diakui atau tidak ya, kalau kita bicara dukun, diakui atau tidak, ini Bu Nani, Pak Giono, saya, ini produk dukun loh. Termasuk Mas Puji, Mbak Laila itu produk dukun loh. Nggak tahu kalau yang masih muda, Mas Doni atau Mas Hadi itu. Mas Anton itu seumur saya, produk dukun ini. Karena waktu itu di desa-desa kan belum ada bidan, belum ada dokter. Karena bidan dokter itu produk Eropa. Akhirnya semuanya bermain Big Pharma. Bangsa ini semakin dihancurkan. Kalau dukun tuh nggak pakai obat-obatan. No. Tadi saya udah cerita, saya diutus bapak bawa sapi mencret ke dukun sapi. Nggak tahu dikasih apa, yang jelas itu bukan obat kimia. Dibuntel rumput, diloloh ke sapi, besok sembuh.
Terus pernah lagi saya diutus bawa sapi ke dukun sapi. Sapi saya itu lama tidak punya anak, ya. Dikasih sesuatu, tidak tahu apa, dibungkus rumput, diloloke. Terus setelah itu juga ada pejantannya, ya, misalnya tentunya pejantan dari sapi tadi. Selang beberapa bulan sapi ini meteng. Nah, ini kan luar biasa toh dukun-dukun kita itu. Sehingga tadi saya katakan, loh saya itu pingin loh disebut dukun, tapi saya belum mampu gitu loh. Saya nggak layak disebut dukun saya itu, walaupun saya kepingin. Nah, yang nanti karena dukun ini bisa dipelajari dukun ini. Tapi kalau kiai tidak bisa dipelajari, itu kehendak alam. Kalau tadi pertanyaan Mas Anton, apakah orang yang punya kesaktian itu serta-merta kiai? Belum tentu. Kalau orang punya keanehan, keajaiban itu banyak kok. Tentunya kiai itu yang kadunungan kaluwian dalam arti positif. Jadi bukan bukan sembarangan, istilahnya bukan sekedar membuat keajaiban gitu. Ya. Kalau bicara keajaiban ini ketika saya membuka portal alam ya, keliling Nusantara itu sering dapat keajaiban. Termasuk kemarin kita buka portal alam di Sumatera itu yang saya ditemani Mas Puji itu ada beberapa keajaiban. Kemarin itu kan posisi juga udah kemarau tuh kemarin itu. Kita berangkat ya. Itu berangkat nggak hujan. Terus setelah itu sampai di tempat itu mau menjelang tempat ya di Candi Kedaton. Hujan tapi sampai ke Candi Kedatonnya berhenti hujannya. Itu kan kehendak alam itu. Ada beberapa keajaiban yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk burung perkutut sudah mati hidup lagi. Itu yang dilangkat itu. Ya. Ini keajaiban. Jadi tidak semua orang yang mampu memberikan keajaiban, apalagi keajaiban yang rekayasa. Ini belum tidak serta-merta disebut kiai. Kiai hanya untuk sesuatu yang benar-benar kadunungan, kaluwian tinimbang sak podo padane. Nah, kalau ke pertanyaannya ke Mas Hadi tadi, jadi kalau bicara kiai itu tidak bicara umur dan tidak hanya sekedar manusia saja. Tapi kalau yai itu memang manusia dan itu umurnya udah tua, dengan itu terbukti uripe sampurno. Keturunannya mentas kabeh, ya, mandiri, ora dadi beban, ora dadi kokoan. Terus setelah itu anak cucunya itu tidak ada yang mati muda, mati bayi. Ini namanya Yuswa Widodo. Ya. Sebenarnya kita semua bisa menjaga supaya kita tuh Yuswa Widodo, ada ilmunya. Yuswa Widodo dalam artian diri kita maupun keturunan kita. Salah satunya syarat adalah kita tidak boleh dolanan linggayoni, karena linggayoni itu simbol penciptaan. Jadi kalau yai ini manusia yang umurnya udah sepuh. Kiai tidak bicara usia, tapi bisa juga seorang yai juga menjadi kayak orang kiai. Usianya sepuh, dia kadunungan kaluwian, ya dia juga yai juga kiai. Tapi kalau kiai belum tentu yai, karena usianya masih muda. Jadi kayak Mas Hadi itu kalau kadunungan kaluwian bisa disebut kiai. Cuman kan masalahnya kiai itu kadunungan, tidak bisa belajar. Tapi kalau jadi dukun Mas Hadi bisa belajar. Nah, ini yang diceritakan Mas Doni tadi tentang yainya, mbahnya. Yang waktu itu Mas Doni kan sempat penasaran, loh, si mbahku ini bukan penekun ajaran Dayoh kok, tapi kok disebut yai. Saya jadi teringat. Dulu kiai itu tidak didominasi hanya ajaran Arab saja, tapi ajaran Israel pun juga pernah pakai. Contoh Kiai Sadra dari Purworejo, Kiai Tunggul Wulung dari Pati,
ini kan penyebar ajaran Israel. Terus yang di Mojowarno, Jombang. Tetapi mereka disebut kiai karena memang kadunungan kaluwian. Tinimbang sak podo padane walaupun dia menjadi penyebar ajaran Israel. Yang jadi kita prihatin kan saat ini seolah-olah didominasi oleh ajaran Arab, sementara dia bukan kiai beneran, kiai settingan. Dia tidak kadunungan kaluwian tinimbang sak podo padani. Lah kalau hanya sekedar mampu mengajarkan huruf Arab, bahasa Arab, ya jangan memakai gelar kiai. Silakan pakai gelar ustadz saja, saya nggak akan mengkritisi karena ustadz bukan budaya Jawa, saya nggak berani mengkritisi. Kalau Anda pakai gelar kiai, kita semua berhak mengkritisi. Apalagi kita lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Tapi kalau Anda pakai gelar Ustadz, Syekh, Habib, Sayyid, wah itu tidak berani saya mengkritisi, itu bukan ranah kita gitu. Ada lagi yang mau dikondotakonkan lagi. Nah, monggo. Yang mau nambah Bu Nani. Menambahkan sedikit untuk gelar yai itu yang dipakai oleh dayoh itu kadang ya judulnya yai, tapi kenapa proses untuk menyembuhkan seseorang atau menuntun contohnya orang mati itu kok memakai bahasa sana, itu berarti kan itu sama dengan menghancurkan budaya kita juga ya. Terus kenapa kok enak gitu loh, orang yang mau meninggal cuma diberi kata-kata yang menurut yai itu kata-kata suci untuk memberangkatkan orang yang meninggal. Padahal dari segi kenyataan orang meninggal itu kan tidak seperti itu, cuma mengucap itu aja kok langsung gitu kok enak. Berarti itu bohong ya berarti. Matur nuwun. Terima kasih Bu Nani. Jadi kalau seseorang mampu menyembuhkan orang sakit, ini sebenarnya malah tidak berhak menggelar kiai, menyandang kiai, tapi dukun malahan. Dukun tuh spesialis, dia bisa menyembuhkan. Tergantung penyakitnya apa. Kalau dia keseleo ya dukun urut. Maksud saya orang Nah, kalau orang meninggal tadi, ya kalau menurut syariat mereka, yaitu ya sah-sah saja itu urusan mereka gitu loh. Walaupun secara logika, kalau secara logika orang mati itu kan sudah nggak dengar, telinganya sudah nggak fungsi. Walaupun diteriaki dengan kata-kata apapun kan dia nggak dengar tuh. Ya, itu tapi urusan mereka lah, itu istilahnya bukan urusan kita karena mereka bicaranya ranah kesariat mereka gitu loh. Tapi dia tidak berhak sebenarnya memakai gelar kiai, tidak punya hak gitu loh. Ya. Dia nggak punya hak untuk memakai gelar kiai. Kalau soal itu kalau nyampur nakne sukma, nah itu ada sendiri. Nah, bukan sekedar dengan kata-kata seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ya mereka pakai gelar kiai tetap tidak punya hak lah. Mestinya seperti itu. Ya, sehingga rasanya juga bagi orang yang berakal sehat tentunya malu memakai gelar kiai kalau dia tidak kadunungan kaluwian tinimbang sak podo padani. Kalau hanya mampu mengajari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, ya jangan pakai gelar kiai lah. Pakai gelar aja guru, ustadz, silakan. Gus pun bahasa Jawa. Guru itu bahasa Jawa. Guru itu dari bahasa Sanskerta. Gu itu gelap, ru itu cahaya. Guru itu seharusnya mampu memberikan sinar terang, cahaya pada orang yang mengalami kegelapan. Jadi anak-anak kecil yang dulunya gelap gak bisa baca tulis, diajari baca tulis. Ini guru. Guru itu dari bahasa Sanskerta. Gus itu juga bahasa dari kata bagus. Gus itu untuk anak laki-laki. Sehingga kemarin saya di Ngantang diberi gelar Gus Trimo, ya silakan, aku yang laki-laki kok. Aku yang ganteng dari bojoku kok. Ya,
Saya di Ngantang tuh lengkap, saya disebut Gus, disebut Kiai. Ya. Gus Romo. Di sini disebut Romo, wis lengkap wis julukan saya. Yang penting saya nggak minta ngono. Berarti intinya yang menggunakan gelar apa? Sudah. Kiai tadi itu pinter boleh, goblok janganlah. Ya, monggo Mas. Nggih. Sampun. Pinter boleh, goblok jangan. Dan kita mencermati, mengkritisi itu karena itu ranah kita gitu loh. Sehingga tadi berkali-kali saya tandaskan, kalau Anda pakai gelar Ustadz, Syekh, Habib, Sayyid, saya nggak berani mengkritisi, itu bukan ranah kita. Tapi kalau Anda pakai gelar Kiai, Gus, Yai lah, itu ranah kita untuk mengkritisi. Kalau nggak salah harus kita benerkan gitu loh. Ya. Mudah-mudahan paham ya, sehingga saya sangat berharap siapapun yang mendengarkan ini ya benar kata Mas Doni tadi, yang mau pakai gelar Kiai, pinter boleh, goblok jangan gitu. Ya. Ingat, Kiai tidak bisa dicapai dengan pembelajaran. Karena harus benar-benar kadunungan kaluwihan tinimbang sak podo padani. Nah, kalau dukun ini malah artinya spesialis. Ini bisa dipelajari. Ya. Guru ya, ini guru juga bahasa Sanskerta ya. Kalau tadi saya mengatakan Tuan Guru Bajang, Tuan itu panggilan kehormatan, guru adalah orang yang mampu memberikan cahaya pada kegelapan. Gu itu gelap, Ru itu cahaya. Bajang artinya muda. Sehingga orang yang punya gelar Tuan Guru Bajang pasti masih muda. Kalau udah tua ya tidak lagi Tuan Guru Bajang, ganti nama seharusnya. Kalau udah tua, apalagi sudah kakek-kakek gitu loh. Udah punya cucu kok masih gelar Tuan Guru Bajang, sebenarnya juga nggak pas. Itu juga dari bahasa Jawa, dari bahasa Sanskerta itu. Karena kebetulan akar budaya Sasak itu juga budaya Jawa. Kata Sasak sendiri itu bahasa Jawa. Sasak itu satu kesatuan. Terus sak itu kan satu kesatuan. Sak karung, sak gelas, sak kantong, sekantong. Jadi Sasak itu satu kesatuan. Manunggal itu bahasa Jawa juga gitu, Sasak itu. Karena memang akar budaya Sasak itu juga dari bahasa Jawa, sehingga di Lombok sana banyak nama-nama Sasak itu yang bahasa Jawa. Kayak salah satu teman kita itu kan Lalu Satria Wangsa. Itu kan Satria Wangsa itu kan bahasa Jawa. Nih, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita, kajian kita, bahasan kita, dukun versus kiai. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Kita berharap banyak anak bangsa yang tercerahkan dan akhirnya tersadarkan. Kita adalah sumber peradaban. Kita adalah bangsa yang besar. Jangan terus-menerus mau menjadi budaknya bangsa lain. Nah, para pemirsa, kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu.